kabar sahabat YT Artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 160. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Aditya juga sangat bingung saat ini. Melihat Dahlia sangat ketakutan. Aditya tahu bahwa masalah ini pasti bukan masalah kecil. Dahlia terengah-engah. Dan akhirnya bernapas dengan lega. Dan berkata kepada Farah, hal besar itu buruk. Aditya telah membuat bencana besar. Hah, Farah tercengang. Benar-benar berkeringat untuk Aditya. Aditya sangat tidak bisa berkata-kata kepada Dahlia. Dia benar-benar tidak takut pada apapun. Dan bencana apa yang ada di sana? Bagaimana jika langit runtuh? Aditya, cepat lari. Nak, Dahlia melihat bahwa Aditya tidak peduli. Dia tiba-tiba menjadi cemas. Dan bertanya kepada Aditya dengan kaki gemetar. Membuat Aditya sedikit bingung. Menjalankan apa artinya ini? Mengapa saya harus lari? Aditya menatap Dahlia dan bertanya. Oke, jangan lari jika kamu suka. Tapi aku bisa memperingatkanmu. Jangan libatkan putriku jika kamu ingin mati. Dahlia menjadi tidak sabar dan menunjuk Aditya dan berteriak. Aditya benar-benar bingung. Kemana mau pergi? Farah juga tidak mengerti apa yang ibunya bicarakan. Berdiri di samping Aditya. Dia juga memiliki garis hitam di wajahnya. Bu, jangan terburu-buru. Jelaskan, siapa yang bisa mengerti kata-katamu seperti ini? Farah berkata dengan cemas. Oke, aku akan ceritakan. Apakah kamu tahu siapa saudara laki-laki Ikram itu? Dahlia bertanya kepada Aditya dan Farah dengan ekspresi ketakutan. Bagaimana kami tahu? Farah berkata sambil menghela nafas. Aku akan memberitahumu. Saudara Ikram adalah Sony. Orang paling kuat di tempatnya. Aditya memukul Ikram dan Faisal. Apakah Sony tidak membalas dendam? Dahlia berkata dengan marah. Menatap Aditya. Lalu berkata. Aditya, ini semua perbuatan baikmu. Tetapi kali ini adalah bencana besar. Saya akan melihat bagaimana kamu berakhir. Farah memahami gagasan umum. Tetapi Dahlia terlalu cemas. Tidak sepenuhnya memahami. Hehe. Bagaimana kamu tahu masalah ini? Aditya bertanya dengan senyum dingin. Menatap Dahlia. Dia sudah menduga bahwa Dahlia pasti baru bertemu dengan Faisal dan Ikram hari ini. Jika tidak, dia tidak akan tahu banyak sama sekali. Dahlia sedikit malu. Memelototi Aditya dan berkata, jangan khawatir tentang bagaimana aku tahu. Sekarang kamu hanya memiliki satu cara untuk pergi. Segera lari. Jangan melibatkan Farah. Tidak akan ada yang terjadi. Saya akan bersama Aditya. Farah berkata kepada Dahlia saat ini. Nada suaranya sangat tegas. Dahlia paling takut akan hal ini. Dia telah ditakuti oleh Sony sekarang. Dan dia hanya ingin cepat menjauhkan diri dari Aditya. Menurutnya, selama Aditya melarikan diri, semuanya akan mudah dilakukan. Dia akan berjuang keras untuk membuat Farah dan Ikram bersatu. Tapi sekarang Farah ingin bersama Aditya. Dahlia sangat marah. Farah, ibu tidak bercanda denganmu. Apakah kamu tahu apa yang dilakukan Sony di Manado? Dia menjalankan kasino. Dia memiliki banyak kekuatan. Jika Sony ingin membunuh Aditya, itu hanya masalah kata-kata. Dahlia memperingatkan Farah dengan tatapan serius. Ketika Farah mendengar ini, dia khawatir tentang Aditya. Untuk dapat membuka kasino di Manado, orang itu pasti orang yang kuat. Jika Sony ini benar-benar menatap Aditya, Aditya akan cukup tersedak. Memikirkan hal ini, Farah menggigit bibirnya dan berkata kepada Dahlia, Bu, jangan membicarakannya. Karena Aditya dalam bahaya. Sebagai istrinya, aku harus berbagi yang baik dan yang buruk dengannya. Selesai. Nak, dengan mudahnya kamu bicara. Apakah begitu mudah bagi saya untuk membesarkanmu? Kamu bahkan tidak menginginkan hidupmu karena Aditya. Dahlia berkata kepada Farah, memukuli dadanya. Farah benar-benar tidak bisa mendengarkan lagi. Dia tahu bahwa Dahlia tidak mengerti perasaannya terhadap Aditya sekarang.
Oke Dahlia, apakah kamu sudah menyelesaikan apa yang harus kamu katakan? Kembalilah. Aditya melambai pada Dahlia. Tidak ingin mendengarnya tinggal di sini lebih lama lagi. Dahlia menatapnya dan berteriak pada Aditya. Kenapa? Kamu masih mengusirku? Kamu diam-diam membawa Farah ke sini untuk tinggal. Bagaimana jika wanita kaya yang merawatmu kembali dan menyakiti Farah? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bagaimana Aditya bisa diurus? Selain itu, bagaimana mungkin ada wanita kaya? Farah benar-benar tidak tahan dengan pelecehan ibunya dan berkata dengan keras kepadanya. Anak bodoh, ibu sudah mengetahuinya. Pemilik villa ini adalah seorang wanita bangsawan. Kamu mengatakan bahwa Aditya tidak diurus oleh wanita bangsawan ini. Apalagi yang bisa terjadi? Dahlia berkata dengan keras. Wanita itu adalah ibu Aditya, kata Farah. Dahlia tertegun sejenak, tapi kemudian cemberut. Hehe, jika kamu mengatakan ini kepada seorang anak itu tidak akan percaya. Farah, bagaimana kamu bisa dibodohi oleh Aditya untuk orang yang begitu pintar? Dahlia mencibir sebentar. Hei, kamu benar-benar tidak mengerti. Farah menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kamu mengatakan bahwa kamu terlalu tak tahu malu, dan kamu masih memanggil wanita kaya itu ibu. Saya pikir itu ibu kandungmu. Dahlia menunjuk ke Aditya dan berkata dengan sinis. Aditya mengerutkan kening ketika dia mendengarnya. Dia muak dengan kesalahpahaman Dahlia padanya. Pada saat ini, dia meraih lengan Dahlia. Ayo, ayo, ikut aku. Kamu, apa yang kamu lakukan? Dahlia panik. Dia paling takut Aditya akan melakukan sesuatu padanya sekarang. Melihat Aditya menyeretnya, dia pikir Aditya akan memukulnya. Aditya, tenang. Kamu tidak bisa memukul ibu lagi. Farah mendesak Aditya dengan cemas. Jangan khawatir Farah. Aku tidak akan memukulnya. Aku akan membuatnya mengerti. Aditya berkata dengan keras, menyeret Dahlia ke kantor properti. Dahlia khawatir. Dia memiliki mulut yang kuat, dan Aditya menyeretnya. Dia masih sangat takut. Diseret ke kantor properti oleh Aditya. Aditya berkata kepada staf, katakan padanya siapa pemilik villa ini, dan apa hubungannya dengan saya. Anggota, staf itu adalah seorang gadis berusia awal 20-an. Dia mengenali Aditya. Pemilik villa paling mahal. Tentu saja, gadis itu sudah menuliskannya. Gadis itu memberitahu Dahlia tentang asal-usul villa, dan akhirnya berkata, mantan nyonya rumah villa telah meninggal, dan dia membuat surat wasiat bahwa villa ini akan diwarisi oleh putra kandungnya, Tuan Aditya, dan villa saat ini pemiliknya adalah Tuan Aditya. Dahlia benar-benar tercengang, berdiri di sana dengan mulut terbuka, tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Apakah villa ini benar-benar milik ibu Aditya, dan mewariskannya untuk Aditya? Dahlia tercengang. Meskipun dia merasa telah salah paham dan menganiaya Aditya sebelumnya, dia ditampar. Tetapi dia lebih bersemangat saat ini. Yah, berapa nilai villa ini? Mata Dahlia bersinar, menatap lurus ke arah gadis itu dan bertanya. Gadis itu diperintahkan oleh Aditya untuk menjelaskannya dengan jelas kepada Dahlia. Jadi dia tidak menyembunyikannya. Dan berkata kepada Dahlia, setidaknya nilai pasarnya adalah 600 hingga 700 miliar. Jika dilelang, lokasi yang bagus plus dekorasi mewah akan dilelang untuk 800 miliar juga mungkin. Ya Tuhan, kepala Dahlia berdengung, dan dia hampir duduk di tanah dengan kakinya yang lemah. Aditya memiliki setidaknya 6 atau 700 miliar aset. Apakah anak ini masih orang miskin? Dahlia benar-benar seperti bermimpi. Dia tidak bisa mengerti jika dia ingin mematahkan kepalanya. Karena Aditya sangat kaya. Mengapa dia berpura-pura miskin dan sengsara selama bertahun-tahun? Apakah penyalahgunaan membuat ketagihan? Menantu laki-lakiku. Apakah ini semua benar? Dahlia tergagap dan bertanya kepada Aditya. Melihat Dahlia terkejut seperti orang bodoh, Aditya merasa geli di dalam hatinya. Itu hanya beberapa ratus miliar. Dan Dahlia sangat bersemangat. Jika dia tahu bahwa Dahlia tahu identitas aslinya, dia tidak akan takut mati di tempat. Itu benar. Jadi jangan menuduhku diurus oleh wanita kaya di masa depan, kan? Aditya bertanya pada Dahlia. Haha,
Haha, Dahlia sangat bersemangat sehingga dia menjadi gila. Menatap Aditya, menantuku yang baik. Ibu salah sebelumnya. Jangan ambil hati. Melihat Dahlia seperti bunglon, Aditya merasa bosan dari lubuk hatinya. Terlalu Filistin, terlalu sombong. Di matanya, Kaya adalah menantu yang baik. Dan jika tidak ada uang, itu sia-sia. Farah, ayo naik, Aditya menjelaskan dengan jelas. Dan hendak menarik Farah kembali tidur. Dahlia menghentikan Aditya dan Farah sekaligus. Dia mengendalikan kegembiraannya dan berkata kepada Aditya, "Menantuku, ibu tidak berbohong kepadamu. Bahwa Sony juga memintamu untuk bertemu besok dan ingin berbicara denganmu." Bersambung.